Bagi saya Alkitab adalah bukan sepenuhnya untuk kebenaran, tapi ada kebenaran di situ, tapi tidak semuanya benar. Karena gini loh, saya bisa ceritakan panjang lebar, tapi singkat saja. Seperti A dan Z, orang dari A sampai Z, Nabi A sampai Z, katakanlah begitu. Untuk di mm, bumi diciptakan awal-awal itu kejadian, lalu Tuhan memilih bangsa Israel. Taruhlah itu tahun sebelum Masehi ya, before Christ. Dan itu tercatat gitu dengan rapi. Eh, Sebenarnya bukan hanya Alkitab yang terkenal sampai saat ini. Bukan hanya Alkitab yang bisa bertahan, dan ujuk-ujuk Alkitab adalah satu kebenaran yang dijaga Tuhan, kitab yang mana abadi. Tidak begitu, ada juga kitab Sumerian yang baru ditemukan yang lebih jauh dari peradaban. Kejadian, Keluaran, ada Musa, ada Nabi Musa, ada sampai Yosua, sampai Zakaria gitu, dan sampai Wahyu gitu, 12 rasul rasul gitu kan. Dan kalau Muslim bilang ini, kalau di Islam dibilang kita yang menyempurnakan kitab kalian gitu. Dan seneng banget nih orang Muslim kalau kita bilang kayak begini. Kenapa? Karena eh, mereka senang diakui bahwa kitab Zabur atau sampai penyempurnaan, sampai ya Injil itu yang bisa diperbarui lah sama Nabi Muhammad gitu. Senang mereka kalau kita bilang itu. Tapi bukan berarti untuk cemoohan, tapi untuk membuka diskusi. Tapi kalau mau lebih dalam lagi, hmm, saya sih akan mengatakan kitab suci adalah kitab sempurna yang mana untuk kenang-kenangan gitu. Untuk apa sih, checkpoint gitu, kayak yang tertulis tentang moralitas, kebijaksanaan Nabi Salomo gitu, Sulaiman. Pencatatan sejarah yang benar-benar terjaga gitu. Tapi walaupun terjaga nggak terjaga, ada satu hal yang katanya di mm, rubah sama bangsa Romawi atau Paus sekian gitu, nomor berapa gitu. Yang Rocky Gerung bilang gitu, kita masih ngomongin Rocky Gerung karena saya kemarin baru upload, seru juga videonya itu. Ada yang komen gitu kalau inilah kekurangan orang Kristen yang radikal gitu ya, nggak terima gitu kalau Rocky Gerung tuh bilang, eh, dia nggak langsung bilang gitu. Dia langsung bilang, nanya nanya balik gitu, gitu. Ketika ditanya, dia tanya balik gitu, nggak langsung ngomong saya agama A apa B gitu ya. Dia nggak bilang langsung gitu. Inilah kekurangannya orang Kristen atau apa gitu kan. Kalau saya kan Kristen juga sebenarnya, cuman udah nggak terlalu lah. Ya udahlah, happy happy aja, maksudnya gabung jarang ya, bukan happy happy aja sih, ntar salah gunain duniawi banget lo gitu ya. Jangan ada yang komen di video itu, janganlah, menurut gue bilangnya begini sih, kalau Tuhan bisa cabut nyawa kamu sekarang, hati-hati kau Rocky Gondrong. Ini buat ditujukan untuk Rocky Gondrong ya, tapi kerasa juga di dada saya tuh. Ini seperti ini, kalau orang Kristen udah kalah debat begini, udah nggak ngerti apa-apa nih, maksudnya sorry ya, nggak bisa berpikir jernih. Dia cuma bisa menyebarkan Tuhan itu Tuhan yang seperti di eh, perjanjian lama gitu. Sebenarnya perjanjian lama juga bagus sih, Tuhan semesta alam yang mana sebenarnya sih itu lebih ke yin dan yang ya, keseimbangan alam semesta gitu ya. Ada hitam ada putih gitu, ketika kamu melakukan apa, tabur tuai gitu, yang buruk konsekuensinya buruk gitu. Jadi sebenarnya siapa yang di sini yang buruk, melempar pertanyaan apa, sekonyong-konyong komentar kalau Tuhan akan mencabut nyawa Anda, Rocky Gondrong, kamu pasti Tuhan bakal cabut. What? Emang Tuhan bisa berkenan dengan kamu? Ya bisa, cuman kebanyakan enggak sih, enggak. Kalau seperti Firaun kamu kutuk bisa kali, soalnya dia orangnya sombong ya. Tapi kalau Rocky Gerung yang cerdas, berpikir untuk kemanusiaan dan logikanya main, dan historical juga bisa dibuktikan buat kepribadian kita masing-masing, make sense, masuk akal, dimengerti, dan tidak memaksakan, mencerdaskan wawasan, dan balik lagi ke masing-masing. Karena kalau mau bisa dibilang brutal, Tuhan juga menciptakan banyak hal, makanya tercipta banyak agama.